Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Umahat, malam hari ini kita masuk ke daras baru ya. Nah, masuk ke daras baru. Akan membahas isim alah. Sebentar, baik, sebentar. Nah, kita akan membahas ismul alah. Isim al-alah maksudnya alat. Di isim yang menunjukkan alat. Ustaz, definisi Ustaz, ialah ismun mushtaqun lidalalati alal adati allati waqa'al hadatsu biwasitatiha. Yang pertama, ismul ala itu adalah isim mafhum ustaz mushtaq. Jadi ishtaqqa itu mahat kata ishtaqqa ishtaqqa kalau seorang dokter ishtaqqa al-marid, maksudnya dia itu menyayat dan membuka. Misal ia membedah misal di bagian tubuh tangan atau kaki dan mengambil misal karena dia tertembak dia menyayat kemudian membuka dan mengambil sesuatu itu ishtaq. Jadi mushtaq itu adalah isim yang diambil seperti tadi tabib tadi seperti kata, jadi isim yang diambil dari kata yang lain ya, itu mushtaq. Jadi kalau di dalam ilmu shorof mushtaq itu seperti itu diambil dari kata yang lain. Lidalalah untuk menunjukkan alal adat kepada alat. Adat itu seperti al-alah, naam. Allati yang waqa'a terjadi al-hadatsu kejadian itu biwasitotiha menggunakan pelantara isim alah itu sendiri. Ya misal ketika ana eh, fatahtul baba bimiftahin. Fatahtul baba bimiftahin. Miftah adalah isim alat dari fatah. Jadi miftahun adalah alat untuk fatah, untuk membuka. Alat untuk membuka itu apa? Ya kunci. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Ustaz, apakah ada cara kita membentuk isim alah dari fi'il tertentu? Jadi pertanyaannya, kalau kita ingin isim fa'il dari fatah, fatih. Kalau kita ingin isim maf'ul, maftuh. Ustaz, kalau isim alah, apakah ada metodenya? Kita bilang tidak ada. Jadi, la yujadu tariqatun lishtiqaqiha. Jadi, untuk mengambilnya. Tidak ada metode untuk mengambilnya. Jadi, kalau misal nafarayan suru atau fa'ala yaf'ulu, wazannya mif'alun atau mif'alun. Nggak ada. Entah sebagaimana Ustaz. Ya, kita dengar dan kita lihat dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat saja. Dari kamus, kemudian dari ustaz-ustaz kita. Seperti itu. Itu adalah metodenya. Tetapi, apakah ada wazannya Ustaz? Ada. Wazannya itu yang pertama ada mif'alun. Seperti apa? Miftahun.
Misbahun. Naam. Kemudian yang kedua wazannya mif'alun. Seperti apa? Mibrodun. Kemudian mikofun. Ya. Misanun. Nanti ini kata-kata ini muncul lagi ya di kitab. Wazan yang ketiga ada. Wazan ketiga adalah mif'alatun. Mif'alatun. Contohnya apa? Miknasatun. Mimsahatun. Mil'aqotun. Ya. Jadi ada berapa wazan, Ustaz? Ada 3. Tidak ada yang lain, tidak ada. Ustaz, Ana menemukan alat untuk mencuci, mesin cuci itu ghassalatun. Alat untuk berjalan dari kata saro yasiru sayyaratun. Alat untuk qara yatiru, alat untuk terbang qayyaratun. Apakah ini wazan fa'alatun? Ini wazan ini baru ya. Orang Arab tidak mengenalnya. Ustaz, orang Arab yang mana yang kita maksud? 250 Hijriyah sebelum dan sesudah. Maksudnya 250 tahun sebelum dan sesudah hijrahnya Nabi. Itu orang Arab yang kita maksud. Jadi untuk sekarang kita akan mendapati wazan fa'ala, wassala, contohnya alat untuk mencuci. Ini sebetulnya tidak ada ya. Cuman ada sekarang bukan dari bahasa Arab yang kita kenal. Bukan bahasa Al-Quran lah gitu. Gampangnya ya. Bukan bahasa Al-Quran. Jadi kaum yang Quran turun kepada mereka tidak mengenal wazan fa'alah untuk isim alah. Kemudian, tetapi ada beberapa kata yang menunjukkan alat, tetapi tidak dalam wazan mif'al, mif'alun atau mif'alah. Seperti apa? Kata qalamun. Ini alat untuk menulis. Ya. Sikinun. Pisau. Sakurun. Faksun. Ini isim-isim yang menunjukkan alat, na'am, tetapi tidak dalam bentuk wazan yang 3 ini. Baik, seperti itu Mahat ya. Eh, kita masuk ke ini daras berapa? Ini daras ke-7. Ini daras ke-7 ya. Ad-darasu as-sabi'. Anda ingin membahas daras selanjutnya. Tadi yang ke-7 hanya satu isim ala saja, na'am. Yang ad-darasu as-samin. Kita akan baca daras yang ke-7, tapi Anda tambahkan kaidah untuk daras ke-8 terlebih dahulu ya, agar nanti pekan depan kita langsung masuk ke latihan. Ad-darsu as-samin, di sini kita mengenal al-ma'rifah dan nakirah. Sebetulnya bagi yang pernah belajar di jilid 1 dengan Anda tidak asing ya dengan al-ma'rifah dan an-nakirah. Di al-ma'rifah itu yang menunjukkan ma yadullu ala muayyanin. Kalau nakirah ma la yadullu ala muayyanin.
atau ma yadullu ala ghairi muayyan, atau ma yadullu ala ghairi muayyan. Jadi kalau ma'rifah itu menunjukkan kepada sesuatu tertentu, kalau nakirah itu menunjukkan tetapi tidak tentu. Ustaz, bagaimana maksudnya? Jadi ma'rifah itu udah ada kesepakatan antara orang yang berbicara dan lawan bicara. Sudah sama-sama mengenal bentuk, kemudian apa yang sedang dibicarakan. Ya misal gua paling mudah dia. Ini antara orang yang berbicara dan lawan bicara sudah mengetahui siapa yang dimaksud dengan huwa dia ini. Kalau nakirah ketika ana bilang baitun, rumah, maka rumah yang mana? Antara orang yang berbicara dan lawan bicara tidak menunjukkan ke rumah tertentu. Ini nakirah. Kemudian, apakah ada cara untuk mengenal ma'rifah dan nakirah? Ternyata yang ma'rifah itu tidak banyak. Dulu kita sudah bahas beberapa, sekarang ada sedikit tambahan. Yang pertama tentu ad-dhamir, seluruh dhamir ya. Kemudian yang kedua al-alam, adalah nama, seluruh nama. Ini kita sudah jelaskan ad-dhamir, baik huwa, hiya, iyahu, atau muttasil, fihi, al-hanyu, sama pokoknya seluruh dhamir. Kalau alam seperti Zaidun, Fatimatu, Hindun, kemudian Aisyatu, ya, semuanya, semua nama. Kemudian selanjutnya al-ismu, afwan, isim isyarah dulu. Ismul isyarah, isim isyarah. Seperti hada, hazihi, haulai, ya. Kemudian al-ismu al-mausul, ya, al-ladzi, allati, alladzina, kemudian allati, afwan, allati. Kemudian al-muhalla bi al. Muhalla itu yang dihiasi, atau Anda bilang biasanya juga disebut dengan al-mu'arraf, yang ma'rifah bi al. Jadi isim yang ada alif lamnya. Seperti apa? Ar-rajulu, al-masjidu, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya al-mudhaf ilal ma'rifah, yang diobofahkan kepada isim yang ma'rifah. Jadi yang kata yang nakirah yang diobofahkan kepada salah satu isim yang empat ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Salah satu yang diobofahkan kepada salah satu yang di atas tadi. Ketika Ana bilang kitabun, kita bilang ini nakirah. Buku yang mana ya? Buku yang mana saja. Kitabun. Tetapi kalau Ana sandarkan misal kepada Zaid, jadi kitab ditambah Zaidun, nah idhofahkan, maka menjadi kitabu Zaidin. Maka kitabu Zaidin yang asalnya kitabun nakirah, ketika diidhofahkan kepada yang ma'rifah yaitu Zaid, maka dia mengambil hukum ma'rifahnya. Maka ini menjadi ma'rifah. Ya, kan kalau dalam segi terjemah juga mafhum ya. Kitabun, buku. Buku yang mana ya? Buku yang mana saja. Anda tidak menunjukkan kepada buku tertentu. Kemudian Anda bilang kitabu Zaidin, buku milik Zaid. Buku yang mana? Ya milik Zaid tertentu. Naam, Anda sudah tentukan buku yang mana. Ya. Baik.
Pertanyaan selanjutnya Ustaz, di sini al-mudhaf lal ma'rifah yang diidhofahkan kepada ma'rifah. Pertanyaannya bagaimana kalau diidhofahkan kepada isim yang nakirah? Masih nakirah, na'am. Maka al-mudhafu ilan nakirah hasilnya itu an-nakirah, tetap saja an-nakirah. Seperti ana bilang kitabun, ana idhofahkan ke rajulun. Kitabun nakirah, rajulun nakirah. Na'am. Maka ana bilang, kenapa rajulun nakirah? Ya bukan salah satu dari yang 5 di atas ini. Maka ana bilang kitabu rajulin. Apakah nakirah atau ma'rifah? Tetap nakirah. Ya, ini tetap nakirah. Ini yang kita bahas dulu ya. Ini yang kita bahas dulu. Kemudian yang ketujuh, eh, an-nakirah al-maqsudah. Al-maqsudah. Nah, an-nakirah al-maqsudah. Baik. Di sini Ummahat eh, perlu sedikit Anda jelaskan. Ketika kita memanggil seseorang, contohnya misal Zaidun ya, kita sudah bahas menjadi ya Zaidu. Ini Zaid dan Kirah ma'rifah Ustaz. Mudah ya. Kemudian Anda bayangkan sekarang ya, bayangkan di depan Anda di kelas misalnya ada satu orang yang ingin Anda nasihati. Di satu kelas ada satu talib yang ingin Anda nasihati. Tidak ada yang lain, tidak. Maka Anda bilang, ya talibu. Ya talibu. Wahai talibul ilmi misalnya. Atau wahai penuntut ilmu. Wahai mahasiswa. Ijtahid fi durusik. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Maka meskipun kata talib ini nakirah ya, bukan salah satu dari yang kita sebutkan, tapi dia itu ma'rifah hakikatnya. Dan kenapa ma'rifah? Betul, lafaznya nakirah, tetapi ana maksudkan kepada seseorang tertentu. Maka disebut an-nakirah al-maqsudah. Ada pula yang disebut dengan an-nakirah ghairul maqsudah. Jadi ini Ummahat dari bab nida ya, bab nida. Jadi nakirah maksudah, nakirah ghair maksudah ini bab an-nida. Kalau ghair maksudah, seperti Anda bilang seperti ini. Ketika seseorang menjadi khotib di Jumat ya, maka Anda bilang, ya musliman, ahsin fi amalikum. Atau fi amalik, ya musliman. Apakah Anda tujukan kepada seseorang tertentu? Tidak. Atau seperti ini. Anda bilang, ada seseorang yang buta, kemudian dia ingin menyeberang. Seorang yang buta, kemudian dia ingin menyeberang. Kemudian dia berkata, ya rajulan, khudh biyadi, ya rajulan, khudh biyadi. Pertanyaannya, wahai laki-laki, ambillah tanganku, maksudnya tuntun ya. Di sini apakah dimaksudkan kepada seseorang tertentu? Enggak. Pokoknya siapa saja yang mendengar dan dekat, silahkan bantu saya. Nah, itu ghair maksud. Maka yang ma'rifah itu apa? An-nakirah al-maqsudah. Nakirah yang
maksudah yang dimaksudkan kepada seseorang tertentu. Naam, itu dia an-nakirah al-maqsudah bin nida. Nah, itu daras ke-8 ya tadi itu. Ke-8. Naam, Ummahat, kita baca kitabnya. Naam. Sebentar. Sebentar, Ummahat. Sebentar, cari dulu kitabnya. Kita baca Ummahat ya, daras selanjutnya. Naam. Silahkan Ustazah Ummu Bifari dibaca dan diterjemahkan ad-darsu as-sabi'. Ummu Kasa dulu, Ustaz. Kasah, Ustaz. Oh iya, Ummu Kasah. Mangga silahkan. Naam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silahkan. Ad-Darsus Sabi. Pelajaran ke-6 ya. 7. 7. Ke-7. Hisham. Aturidina syai'an minasuki ya Umma Ahmad. Apakah kamu menginginkan sesuatu dari pasar, wahai Ummu Ahmad? Ummu Ahmad, na'am. Uridu migrofatan wa mikolatan wa mikwatan wa mikoson. Iya, aku ingin gayung ya Ustadz ya. Mighrafah. Jadi ada dalam Al-Qur'an apa? Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Dari kata gharafa yaghrifu. Jadi kalau sendok itu kita mengambil sedikit ya. Kalau gharafa itu banyak mengambilnya. Jadi menciduk dengan tangan berarti ya banyak. Bisa apa? Bisa centong. Mungkin bisa juga gayung ya. Jadi alat untuk menciduk, untuk mengambil. Tapi yang sedikit besar. Biasanya yang anak ketahui nyogrofah itu Pak Umat yang kalau ya centong ya. Nih alat untuk masak ambil sayur itu apa? Centong ya. Centong. Ya kalau kita mengambil sayur gitu kan, itu ada tuh yang agak besar. Itu nyogrofah. Sendok sayur. Ya. Untuk sayur tuh yang ya gitulah ya. Umahat. Nah, gitulah. Nah, Centong. gitu. Nah, Ya. gitu. Centong. Mikolatan. Kalau mikolatan apa Ustadz? Dari kata qala yaqli. Makli ada yang pernah dengar? Ar-ruza al-makli gitu kan kalau kita dengarnya. Jadi dari kata qala yaqli itu menggoreng. Kalau miqlat berarti alat menggoreng. Kira-kira alat menggoreng apa Umahat? Wajan ya. Wajan. Hatel. Iya, kemudian Wamikwatan. Watan itu setrika ya Ustaz. setrika dari kata kawayakwi ya. Wamikosan dan gunting. Gunting. Nah. Hisham.
Ma aksaro talibatika ya Umma Ahmad. Tolabat ya, bukan tolibat. Tolabat. 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 Naam. Ma aksaro Tika. tolabatika ya Umma Ahmad. Hmm. Alam ashtari laki hadhil asya'a fil amil madhi. Ini maksudnya apa? Ma'aksaro tolabatik. Ma'aksara'um. Seperti ma ajmala, betapa indahnya. Kalau ma'aksaro, betapa banyaknya. Banyaknya, Tolabatika. Permintaan-permintaan. betapa banyaknya permintaanmu, wahai Ummu Ahmad. Alam, apakah aku tidak membelikan bagimu barang-barang tersebut pada tahun yang lalu? Ummu Ahmad, bala. Walakinaha minat tirozil qadim. Tentu ya. Baca dulu sampai waqad ja'at Waqad ja'at fisuki al-ana atrizatun hadisatun wahia tab'an ahsanu wa ajwadu. Coba terjemahkan. Tentu, akan tetapi dia dari tiros itu model. apa ya? Gaya, betul, model gaya. Kalau Model untuk alat perkakas memang ada ya. Model jadul gitu ya. Iya, model jadul. Jaat bisu, dan telah datang di pasar sekarang model-model yang terkini. Dan juga toban tentunya lebih baik. Bu Ajwad ini lebih sama, lebih indah lah. Dan tentunya lebih baik dan lebih indah. Nasi itu azkaro al-qamha. Azkuro. Nasi itu azkuro al-qamha wal adasa. Isma inna hadzal baqqalal jadida mutaffifun fala tashtari minhu syai'an. Aku melupakan untuk Nasi itu saya lupa untuk menyebutkan qamh. Qamha apa, Ustaz? Gandum. Al-qamh gandum. Gandum dan adas. Adas itu biji-bijian umahat ya, kecil seperti pil-pil kecil yang bulat-bulat, tapi ya orang Arab biasanya memakannya warna kuning, dimasak seperti bubur. Dan jangan tanya bentuknya seperti apa, bisa cari di internet. Baik, Isma, dengarkanlah, sesungguhnya penjual baru ini mutaffifun wailul lil mutaffifin, yang mengurangi timbangan. Mutaffifun maksudnya mengurangi ya. Mengurangi timbangan. Berlaku curang intinya. Berlaku curang ya. Maka janganlah engkau membeli dari dia sesuatu pun. Iya. Hisham. Nah, sampai situ dulu. Sekarang coba sebutkan mana isim Allah dan wazannya apa. Isim alatnya migrofatan. Migrofah, wazannya mif'alatan. Mif'ala, sahih. Mif'ala. Selanjutnya Mikolatan.
miklatan. Wazannya Wazannya mif'alun. bukan mif'alun. Nggak ada mif'alun, nggak ada. Ini kan ada tak marbutah, Oh iya iya. Mif'alatan lagi ya. sama. Iya. Ini dari kata qala yaqli, nanti kita bahas bahwa ada huruf ilah nanti ya. Kemudian Kemudian mikwatan. mikwatan, na'am, Mif'alatan lagi. mif'alah, sahih. Yang Mm-mm. terakhir Mikosan. Mikosun. miqassan, miqassan. Na'am, ini wazannya apa? Mif'alun. Mif'alun. Asalnya miqsatun ya. Asalnya miqsatun. Mif'alun, na'am. Mif'alun. Na'am, baik. Sekarang selanjutnya Ustazah Ayu silahkan dilanjutkan baca dan terjemahkan. Nah, Ustaz. Na'am, silahkan. Hisham. Wailul lil mutaffifin. Walakin kaifa gharafta dhalik. Kaifa arafta dhalik. Hisham. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang berbuat curang. Akan tetapi, Silakan. Na'am. Mm-mm. bagaimana Iya. mengetahui hal itu? Ummu Ahmad. Innal jubna alladhi ishtaraitu minhu qabla ayyamin wazantuhu bimizanina fawajadtuhu naqisan wa kadzalika kiltul burra fawajadtuhu aydan naqisan. Sesungguhnya keju yang telah aku beli darinya beberapa hari yang lalu telah aku timbang dengan timbangan kita. Maka aku mendapatinya keju itu kurang. Dan begitu juga aku telah menakar gandum, maka aku mendapatinya juga kurang. Hisham, sa'ansahuhu wa atlu alaihi qawluhu ta'ala, wa la tanqusul mikyala wal mizan, la'allallahu yahdihi. Aturidu anta syai'an ya Ahmad. Aku akan menasihatinya dan aku bacakan kepadanya firman Allah Ta'ala, wala tanqusul mikyala wal mizan. Semoga Allah memberinya hidayah. Apakah engkau ingin sesuatu, hai Ahmad? Ahmad, na'am, uridu mistoratan wa mimhatan wa mibaratan. Ya, aku ingin penggaris dan penghapus dan rautan. Hisham, hati miftah as-sayyarati min ghurfati. Ana babul Ustaz. Babil mis'ad. Ana Ana lada babil mis'ad. Berikanlah kunci mobil ini dari kamarku. Aku memiliki pintu lift ini, Ustaz. Nah, mis'ad itu betul lift. Alat untuk naik, na'am, pintu lift. Saya di depan pintu lift. Taib coba cari mana isim alah dan sebutkan wazan. Alat dan wazan. Yang pertama, mizanin. Mizan, sahih. Wazannya Mif'alun itu, Ustaz. mif'alun. Asalnya miuzan. Asalnya apa? Miuzan. Yang sudah belajar bagaimana ini talilatnya? Dari kata Apalagi ya? wazana, Ya waqatil wa usakina ba'da kasrin. Sahih, betul ya. Taib, selanjutnya. kemudian mikyala dan mizan juga, Ustaz.
Ibu Mahat, apakah tahu perbedaan dari mikyal dan mizan? Mizan alat timbangan, mikyal alat timbangan. Jadi mikyal hala yakilu, wazana yazinu. Kalau kala yakilu, ini menakar, betul, mengukur, menakar, naam. Tetapi menakarnya volume, umat. Volume. Biasanya kita alat ukur volume apa? Liter gitu ya. Satuan volume. Kala yakilu. Satu gelas, satu cangkir, satu apa? Ya, satu genggam tangan itu kala yakil. Tapi kalau wazana yazinu, ini berat, bisa. Berat. Ya, jadi timbangan cuman berat. Kilogram. Nah, ya ada lagi? Mikyal wazannya apa? Mikyal mif'alun. Mif'al. Sahih mif'al. Ada lagi? Mistoratan, mimhatan, wa mibarotan. Nah, semuanya wazannya? Mif'alatun, Ustaz. Nah, mif'alatun. Sahih. Ada lagi, Mis'adu, miftahun dan mis'adu. Mis'adun. Al-mis'ad. Bukan mis'ad, tapi mis'ad. Miftah wazannya? Mif'alun, Mif'alun. Mis'ad. mif'alun. Fa'ada itu naik ya. Mis'ad itu alat untuk naik. Lift biasanya. Taib, na'am. Syukran jazilan. Sekarang kita lihat nomor 2. Kalimatu miftah ma'khuzatun min masdar fataha yaftahu. Artinya diambil dari bentuk asal fataha yaftahu. Liddalalati ala alatil fath. Untuk menunjukkan alat membuka. Wa tusamma dan dinamakan isma alatin. Isim alah. Ismul alah. Sekarang ismul alah itu apa? Ismun masuwun. Isim yang diambil minal fi'li sulasi atau yang dibentuk dari fi'il sulasi lidalalah untuk menunjukkan ala ma waqa'al fi'lu biwasitati, menunjukkan kepada fi'il itu terjadi menggunakan alat itu ya. Lismil alah salasatu auzan. Sim alah itu memiliki 3 wazan. Mif'alun, mif'alun, mif'alatun. Nahwu miftahun, mibradun, miknasatun. Sekarang Mahat isi satu persatu ya. Ana tanya dari nomor 1. Ini silahkan fiil-fiil ini hadirkan isim alahnya, wazannya semuanya mif'alun. Coba Ustaz Ummu Ghifari, fataha yaftahu. Miftahun. Miftahun. Ummu Kasyah, nasyara yanshuru. Minsyarun. Insyarun. Nasyara yanshuru apa Mahat? Insyarun. Menyebarkan ya. Ini betul, nasyaro itu bisa menyebarkan, intasyaro itu tersebar, tapi kadang-kadang nasyaro juga bisa menggergaji. Jadi minsyar, gergaji. Gaji. Nah, kemudian harosa yahrusu nomor 3, 3, 4, Ibu Rika. Mihrasun. Mihrasun. Apa mihrasun? Harosa nisa'ukum harsul lakum. Ladang, harsun itu ladang. Harosa yahrusu itu apa yang bercocok tanam, menanam, membajak, ya. Mihras itu alat bajak. Kemudian nomor 5 Ibu Mayang, zalaja yazliju. Mislajun. Sahih. Mizlajun. Ini mizlaj, tahu mizlaj? Mislaj. Apa
ini seperti apa ya? Eh Apa, Ustaz? Afwan. Nah, mizlaj ini apa alat menjepit, sebetulnya bisa menjepit. Zalaja itu ya zliju, bisa menjepit, tapi biasanya menjepit kunci pintu itu kalau yang dulu ada yang mengenal ini pintu, ini tembok, terus kuncinya itu ada yang di Engsel. di engsel ya, yang digituin apa ya, Anda bingung jelasinnya juga. Slot Yang pintu. bentuknya slot pintu Slot yang kayak gitu. Zalajaya zaliju sebetulnya menjepit ya gitu sih. 6 nomor 6 7 8 9 qasa yaqisu. Ana Yusuf. 6 Ibu Eni. Qasa yakisu miqyasun. Miqyas. Naam. Miqyas alat ukur. Alat ukur. Biasanya alat ukur ini umum ya, umum. Miqyas itu bisa alat untuk mengukur suhu. Biasanya si suhu ya. Bisa mengukur tegangan listrik dan sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan ukuran. Kemudian 9, 10 Ibu Lili, kala yakilu. Ala yakilu mikyalun. Mikyalun ya. Kalau ini alat ukur, cuman yang berkaitan dengan volume. Wazana yazinu mizan ya. Soalnya mizan. Sekarang wazan mif'alun. 11 Ibu Tati, baroda yabrudu. Mibrodun, ya Ustaz ya. Mibrodun, sahih. Mibrodun. Apa tuh, Ustaz? Mibrodun Ini Alat pendingin. Ini- Apa? bukan. Umahat pernah tahu pernah lihat gergaji bentuknya seperti apa? Tahu. Ya gitu ya. Ada giginya. Bergigi ya. Iya, Ustaz. Nah, ini alat untuk mengasahnya ada namanya mibrodun. Alat asah. Yang bentuknya itu Kikir bukan, Ustaz? kikir, betul. Kikir, seperti kikir. Nanti ya anak tulis bagaimana ya ininya. Seperti itu sih. Ini biasanya segitiga, kemudian di sini ganggangnya dan ya mengikir gergaji. Itu mibrodun. Nah, kemudian tadi nomor 11 Ibu Ayu, halaba yahlubu. Halaba yahlubu mihlabun. Mihlabun. Ini bisa wadahnya sebetulnya alat untuk memerah. Alat memerah bisa wadahnya ya. Wadah alat merah, atau Anda kurang tahu apakah ada alat perah. Biasanya kan memerah dengan tangan ya. Kemudian nomor 1 kembali, coba Umahat. Kita bareng-bareng saja biar tidak terlalu lama. Sa'idaya sa'adu. Mis'adu. Mis'adun. Tadi mis'ad itu apa? Alat untuk naik. Alat untuk naik ya, lift. Lift. Kalau qabada yaqbidu, Iyadun. Kalbun. mikbab itu apa? Mikbab qabada yaqbidu. Memegang erat kan ya? Qabada yaqbidu itu. Jadi mikbab itu alat pegang. Biasanya gagang. Kalau gagang pintu itu bisa disebut mikbab. Atau kalau kita di kendaraan itu
ada untuk memegang sebelah kanan atau sebelah kiri di mobil, mikbad juga bisa. Qada yaqudu, Miqwadun. miqwadun. Miqwad apa miqwad? Qada yaqudu itu kan, Melaju, Ustaz. Qada yaqudu itu menyetir, miqwad itu alat untuk menyetir apa ya? Setir. 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 Qasa yaqusu, menggunting, miqas gunting. Miqwadun. Hakka yahukku, mihakun. Hakka yahukku itu menggosok, jadi alat menggosok. Biasanya ana dapati di Sudan dulu alat menggosok itu mihakun itu. Kalau yang suka apa sih, yang kakinya pecah-pecah, biasanya suka ada penggosok, nah itu disebut mihakun. Naam. Sekarang wazan mif'alah, karena sayat nusu berarti Miknasatun. miknasa itu menyapu. Sapu. Ya, la'iqa yal'aku, Mil'aqatun. 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 Apa mil'aqah? Sendok. Sendok. Toroko yaturuku, Mitraqatun. Mitraqatun. mitrokotun. Apa mitrokoh? Toroko yaturuku itu mengetuk dengan keras. Torokol bab, mengetuk. Kalau mitrokoh alat untuk mengetuk. Biasanya alat palu. Palu. Satoro yasturu, membuat garis. Mitraqatun. Misfaratun. Naam. Afara ya'siru, Mi'satun. mi'sarun. Mi'sar apa mi'saratun? Ada yang tahu? Afara ya'siru itu apa? Ada asirun. Apa dalam Al-Quran? Aksiru khamra gitu ya. Naam, Ibu Rika bisa di mute saja, nggak apa-apa. Naam. Ummahat, dalam Al-Quran ada aksiru khamra gitu ya. Nggak lupa lagi apa itu. Aksiru itu memeras. Asir itu jus. Kira-kira alat untuk memeras apa? Atau alat untuk membuat jus? Juicer. Blender ya. Blender. Beda, Ustaz. Blender sama juicer. Worofa yagrifu, sama tadi ya, centong tuh, centong ya. Mighrofa ya. Kalau Qala gayung apa, yaqli. Ustaz? Bagaimana? Kalau gayung apa, Ustaz? Ini Bisa. 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 Pokoknya alat untuk menciduk, untuk mengambil, tapi banyak. Saya juga. Gayung bisa. masuk gayung juga, Ustaz ya. Iya, bisa. Sebetulnya ya umum. Ya, Ustaz. Kalau Naam. Selanjutnya qala yaqli miqlatun, asalnya miqlayatun. Ketika ia atau huruf ila berharokat sebelumnya fathah maka berubah menjadi alif menjadi miqlatun. Ini apa ya? Wajan ya, alat untuk menggoreng. Maha yamhu, mimhatun, asluha mimhawatun. Maha yamhu ini penghapus karet. Ya, kalau mimsaha itu penghapus. Naam. Bisa juga alat pel sebetulnya mimsaha itu. Karena ya mengusap gitu ya. Kalau mahayahu memang betul-betul menghapus. Kawa yakwi mikwatun trika baroyabri. Nih ayah. Mibrotun ya. Betul, mibrotun. Alat yang anak tahu, baroyabri itu biasanya ditujukan kepada anak panah biasanya. Jadi ada sejenis alat untuk menyerut anak panah seperti pensil gitu. Bukan seperti pensil, maksudnya menyerut seperti ke pensil itu biar tajam. Baroyabri itu menyerut hingga tajam gitu ya, kurang lebih. Mibrotun itu berarti menyerut anak panah untuk tajam.
Bara yabri. Safa yasfu. Safa yasfu itu jernih, bening. Nah, misfatun. Tun. Ini saringan ummahat. Ra'a yara Mir'atun. mir'atun, alat untuk melihat, maksudnya cermin ya. Rafiya yarqa mirqatun. Nah, mirqatun itu alat untuk naik juga sebetulnya. Tangga. Ya, tangga. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Ini mir'ah dari kata ra'a yara tadi ya. Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirqatan minal minbar. Ini tangga ya, mirqatan, tangga. Wafa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' ala ba'irin yastalimu ar-rukna bil mihjan. Al-mihjan itu tongkat tapi di ujungnya ada apa ya? Ada gini nih. Nah, gitu tuh. Ada kaitannya. Ini mihjan. Karena hajana itu kalau nggak salah apa untuk membengkokkan gitu ya, mengaitkan gitu, maksudnya mengaitkan tuh hajana itu. Kemudian nah Rasulullah SAW an kulli dhinabin minas siba wa an kulli dhi mikhlab minat tayr. Mikhlab itu qalaba itu mencakar, mikhlab itu cakar ya. Naam ummahat, beres ya. Bayyin naw'a kulli minal mushtaqatil atiyah. Mar'i, mar'an, ini musim maf'ul dan aib. Mar'i ini si maf'ul, mar'an ini zaman atau makan, mir'atun ini isim alah. Mikyal, mif'al ini isim alah, makil ini zaman atau makan sebetulnya. Fatih, miftah, maftuh, sim fa'il, alat, sim maf'ul. Maulid, zaraf ya, zaman atau makan, maulud isim maf'ul. Baik, hati jam'al asma'il atiyah. Talibah, berarti bukan talabah, tadi berarti talibah, talibat, tiraz, atrizah, mutaffif, mutaffifin atau mutaffifun. Naam. Ini mikhlab, ini mihjan. Naam ummahat, insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk ke ad-darsu ats-tsamin, dan ana pastikan daras ke-9 ini penting ummahat. Sangat penting. Naam. Ini daras ke-9 sangat penting. Kita akan mengulas kembali tentang idhafah. Dulu kita belajar mudhaf itu tidak menerima alif lam dan tanwin. Di sini ada penjelasan lebih lanjut. Naam ummahat, ana rasa cukup. Sebelum ana tutup, silakan apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan ummahat. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Syukran jazilan, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.